dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarah mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai dengan cara berdarah-darah dan penuh perjuangan, tangis air mata, beribu-ribu banyak nyawa melayang, juga berapa banyak para pahlawan yang sampai sekarang kita kenal, juga masih banyak yang tidak kita kenal. Semuanya ini demi kelangsungan kejayaan bangsa kita dalam mencapai kemerdekaan. Tetapi dibalik itu sekarang ini yang kita ketahui ada klan lain, ada bangsa lain ini mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari campur tangan atau jasa mereka-mereka ini. Perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun tata negara sampai sekarang ini dimulai 1945. Tetapi bukannya mudah dalam perjalanan bangsa kita ini, karena pada tahun 1948 ini ada paham lain yang dibawa oleh klan lain yang ada di Indonesia, yang dulunya dibawa oleh Belanda, ini memberontak. Kita sudah paham semua, itulah pemberontakan PKI Madiun. Pemimpinnya siapa? Musa Al-Munawar, seorang turunan imigran dari Yaman. Lantas peristiwa yang mengerikan ini berlanjut lagi. Tidak jera karena kegagalan tahun 1948 itu, tahun 1965 kembali imigran atau turunan imigran Yaman ini melakukan pemberontakan kembali kepada negara. Apalagi pahamnya kalau bukan komunis, dialah DNID yang sudah kita kenal selama ini. Jadi dalam video yang barusan kita lihat ini, seorang ulama yang kita tidak tahu siapa beliau namanya, ini wanti-wanti kepada kita bahwa perjuangan untuk bangsa kita ke depannya ini harus waspada, hati-hati dengan gaya-gaya mereka yang berpaham komunis, yang selalu berteriak-teriak komunis, padahal dari klan mereka sendiri yang berpaham komunis. Mereka datang bukan dari negeri Arab, Mekah atau Madinah, bukan dari itu semua. Mereka datang dari Hadramaut atau Yaman, bahkan mereka bukan ras dari Saudi Arabia atau orang Arab. Tapi dengan penampilan yang memukau, banyak kita ini terpesona dengan gaya mereka, dengan omongan yang begitu membiuskan, sehingga banyak dari saudara-saudara kita ini terperdaya dengan mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi. Mereka banyak mengumpulkan massa mukibin yang kita kenal sekarang ini, ya untuk kepentingan pribadinya. Di balik itu kita tidak tahu bagaimana rencana-rencana mereka ini. Tapi dalam video nanti seorang ulama ini wanti-wanti mengatakan bahwa kita harus waspada dan berhati-hati kepada klan ini yang selalu berteriak-teriak PKI, padahal sesungguhnya dari golongan mereka lah yang dulu-dulunya pernah memberontak tahun 48, juga 65, siapa lagi kalau bukan berpaham komunis. Kita harus tetap waspada, dan semoga saudara-saudara kita yang sekarang ini masih terbius dengan doktrin-doktrin mereka dan mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi ini segera sadar. Bangsa kita ini lebih utama harus diperjuangkan. Semoga dengan kesadaran kita nanti pembangunan Indonesia dan kejayaan ini akan dicapai dengan persatuan kita tanpa dipecah belah oleh orang lain yang dibalik itu akan membodohi kita, menjajah kita secara mental dan spiritual. Kita tidak kurang-kurang melihat dari video mereka yang mengatakan kalau negara kita ini, Indonesia ini adalah pintu taring. Bahkan Pulau Jawa diklaim oleh mereka sebagai tanahnya wali-wali dari Tarim.
Kita sendiri tahu bahwa negeri Tarim sana, di Yaman sana adalah negeri yang gersang, miskin, bahkan konon sampai sekarang pun wilayah itu tidak namanya mengenal jalan yang beraspal. Tapi di balik cerita mereka ini mengatakan kenapa Yaman tidak diaspal seperti daerah-daerah lain yang lebih maju. Konon diceritakan karena untuk menghormati berapa banyak wali-wali Tarim yang sudah menginjak tanah itu, jadi disayangkan kalau diaspal. Ini adalah suatu kebodohan membolak-balikkan fakta bahwa ini menutupi kenyataan bahwa di sana juga untuk mengaspal sebuah jalanan kota saja belum mampu. Betapa miskinnya mereka. Tetapi selalu dalam pidato-pidato dan pengajiannya mereka mengatakan adalah bahwa Yaman atau kota Tarim ini adalah kotanya para wali, dan semua yang ada di sana adalah wali-wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, bagaimana ulama yang ada di video ini wanti-wanti supaya kita ini waspada kepada mereka? Tentu saja dalam tanda kutip yang selama ini terjadi polemik di negara kita ini adalah klan dari daerah yang selama ini dipuji-puji kemuliaannya. Mari kita ikuti videonya. Keberadaan ini dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarah mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, wa man ahlul baiti? Siapa ahli bait itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ahli bait itu adalah Aliyun wa Fatimatu wa ibnahum. Yang disebut ahli bait itu adalah Ali, Sayyidina Ali, lalu Fatimah, kemudian wabnahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Selain itu bukan ahli bait. Lalu kalau itu Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu siapa? Itu adalah duriyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait ya cuma 5 itu, Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, wabnahuma, yaitu keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang terdapat di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lainnya itu bukan, itu duriyah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku duriyah Nabi seperti Habib-Habib itu? Ini saya supaya sampai jelas. Kalau Habib-Habib itu adalah ya saudara kita seiman seagama. Beliau ini adalah beliau itu hadir datang dari daerah Yaman, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Dan beliau tidak termasuk min jumlatil bait, tidak termasuk ahli bait, tidak termasuk ahli bait. Kalau beliau apakah keturunannya? Ya dibuktikan dulu. Karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawang Mekah bukan kok, Madinah juga bukan, Arab juga bukan. Jadi kalau mereka ini tidak jauh berbeda dengan kita semua, maka daripada itu banyak hal-hal yang menjadi polemik akhir-akhir. Polemik itu harus diselesaikan, bukan diselesaikan dengan cara caci maki, dengan cara ya katakanlah tidak jujur. Ya diceritakan dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan itu. Maka polemik yang ada yang saya dengarkan ini adalah merupakan hal yang bagaimanapun juga harus diselesaikan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau Anda tahu, hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau menuju tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhan. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja. Tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. Bagaimana bahayanya, bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga para mukibin yang sekarang ini masih memuja-muja dengan cinta buta ini melihat video ini. Bangsa ini lebih utama kita perhatikan, lebih utama kita perjuangkan dari sekedar mencintai yang keliru dari oknum-oknum yang mengatasnamakan ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan ulama di video tadi itu sudah cetowelo-welo siapa mereka dan apa bahayanya mereka ini, dan selalu membolak-balikkan fakta dan semua apa yang ada di negara kita ini tentang sejarah, tentang pahlawan, tentang bendera merah putih, tentang Pancasila, semuanya tidak lepas dari klaim mereka, karena mereka sudah yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang gampang dibodohi. Tapi alhamdulillah karena adanya polemik nasab yang dicetuskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, kita sekarang tiba-tiba menjadi sadar dan kembali membuka sejarah-sejarah lama, dan akhirnya kita berkesimpulan siapakah mereka sesungguhnya adalah cucu palsu belaka. Jaga Indonesia, Nusantara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.